of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error running, till He appears and the soul felt His word. A thrill of full
bowed to His majesty tonight. Softly. Everything and worship the Lord. Just you and Jesus. Sing it again, Dami. Every heart, bow your knee to Jesus tonight. Bow your knee to Jesus. He's the only one exalted. Only Him.
Lonceng berbunyi, Kristuslah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey! Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir.
keluarga Allah dan selamat Natal buat saya dan saudara. Haleluya. Selamat Natal, cantiknya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini dengan kasih Kristus. Saya mengundang Bapak Saiful Purwanto untuk buka kita di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Gembala kami yang agung yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah oleh ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh benar Tuhan, kasih karunia-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami terhimpun di tempat ini Tuhan, merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Sang Juru Selamat telah ada dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah lewat perayaan Natal ini Tuhan, kasih karunia damai sejahtera Natal menyertai kami Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan, baik di rumah masing-masing Tuhan. Kudus layakan kami Tuhan. Melimpahlah kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, bahkan pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini Tuhan. Kuasa firman menguasai kami Tuhan. Roh Kudus menyertai kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, boleh tibakan selamat di tempat ini Tuhan, merayakan sukacita di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan tangan bersama-sama. Dia Raja yang mulia dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Kau damai. turun ke dunia, selamatkan setiap manusia. Selamatkan manusia. Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Katakan, kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidup untuk tebus setiap kami, Untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari jemaat Tuhan yang mulia katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Raja Raja damai. turun ke dunia, selamatkan manusia, Selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, katakan, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidup untuk tebus dosaku. Mari buka tangan kita bersama-sama, katakan, Kaulah Allah yang ku amin. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tempat yang maha tinggi. kemuliaan bagimu Di tempat sekarang katakan kemuliaan Tuhan. Mari
Kami sembah Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Raja. Sekali lagi katakan, kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Suara yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah Engkau Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Biarlah malam hari ini kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih Engkau lahir bagi setiap kami. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Kita karalabaya syaralah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syaralabaralabaya syarala. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Kasih-Mu. Haleluya. Biarlah malam hari ini kita tenang sejenak dalam hadirat Tuhan. Biarlah malam hari ini kehadiran kita di tempat ini. Kita ingin katakan, Tuhan, saya ingin Engkau lahir dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengubahkan kehidupan kami. Amin. Shikata karalabaya syarala. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami malam hari ini, Tuhan. Kiaralabaralabaya syaralabaya. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami bawa hidup kami, Tuhan, untuk menyembah Engkau lebih lagi, Yesus. Shika. Mari jemaat kita buka tangan kita bersama-sama. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji
Kita mau bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Amin, 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 amin. Sebab itu mari kita satukan hati, kita angkat pujian yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Dia telah lahir memberikan kita sukacita dan kedamaian. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Amin. Yes, haleluya. Mari sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara masih siap bersorak bagi Tuhan? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita penuhkan sukacita di tempat ini. Haleluya. Mari katakan. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa Sejahtera Sang Juru Selamat, kau memerintah Tuhan, pemerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, katakan Raja Damai. Penasehat ajaib, Allah berkah, katakan Bapa yang kekal, kau Raja Damai Tuhan. Haleluya. Berikan pelukan sukacita di tempat ini, sebab Tuhan Yesus Tuhan Raja kita. Haleluya. Mari yang percaya katakan, telah lahir bagi kau kalahkan dosa Tuhan. Telah datang harapan, katakan sebuah mujizat, mujizat kalahkan dosa. Katakan Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat yang membawa, kau Sang Juru Selamat Tuhan, selamat yang memerintah selamanya. Yang percaya katakan, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang katakan Raja Damai, Raja Damai. Penasehat ajaib, Allah berkah, katakan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja. Mari bertepuk tangan di atas kepala, katakan penasehat ajaib, Allah berkah, kau Allah, kau Bapa yang kekal. Sekali lagi katakan penasehat ajaib, sehat ajaib, kau perkasa Tuhan, kau Raja Damai, Raja Damai. Sekali lagi katakan penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sekali lagi katakan penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang mari serukan Raja Damai. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memasuki perayaan malam lilin Natal pada malam hari ini. Penyalaan lilin pertama akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Margareta Sian, Gembala Sidang GBI Open Menit BTP. The star of brightest shining, it is Silakan kepada Ibu Pendeta for Margareta. dear Savior. Long lay the Selanjutnya
soul felt its worth, a thrill of hope, the will we were rejoice. Penyalahan lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ibu Pendeta Fiske Warangkiran, Gembala Cabang GBI Okomene Pakanto. Lord, your needs. Oh, hear the Yang keempat, angel voice. penyalaan lilin akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Majelis Musa, pejabat Perwil Makassar atau yang mewakili. Oh, night when Christ was born. Selanjutnya penyalaan lilin yang kelima Oh, akan dinyalakan oleh Bapak Nana Pabuaran, Ketua Panitia Natal GBI Okomene BTP. Oh, night divine. Penyalaan lilin keenam akan dinyalakan oleh Bapak Esra Dwi Epri Putra sebagai penanggung jawab atau wakil gembala GBI Okomene BTP. Holy night, the stars are brightly shining. It Dan is terakhir penyalaan lilin ketujuh oh, for dear Savior sebagai perwakilan jemaat GBI Okomene BTP. Oh, Oma let Boko. the world and sing and never abiding till appear and the soul felt its worth. A thrill of hope, the will reward rejoices for yonder strength, and you and glory's born. Selanjutnya akan disalurkan ke jemaat-jemaat untuk penyalaan lilin bersama dan kita jemaat Tuhan Oh, bangkit berdiri. hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night device. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Holy Sambil night, menyalinkan the stars malam kudus pada malam hari ini, mari jemaat Tuhan kita mengangkat lilin kita. Oh, for dear Savior, Sambil kita melanjutkan lagu pujian malam kudus. long lay the world in sin and error pining. He'll appear and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder rest, and you and glory's born. Fall on your knees. Oh, hear the angel
Haleluya. Haleluya. Lilinnya bisa dimatikan kembali, silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema Natal kita adalah Yesus datang mengubah jalan hidupku. Dan Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya bagi anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Mari kita angkat pujian ini. Firman jadi manusia. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sama-sama kita katakan, firman jadi manusia. Firman Jadi manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan, haleluya. Firman Jadi manusia, di antara di antara kita. benar Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap
jalan. Katakan, Yesus kaulah. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan, Yesus kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Saya serahkan kepada hambanya. Bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami semakin meyakini ketika Tuhan di situ ada perubahan terjadi. Kami merindu menjadi orang-orang yang selalu berdoa Puji Tuhan. dalam setiap kesempatan hidup kami. Dalam setiap ketika kami beribadah kepadamu Tuhan, di situ Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini perasaan kami, inilah hidup kami Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan benar-benar menyentuh perasaanmu yang paling dalam. Dan Tuhan siap memberkati kami dengan janji-janji yang pasti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pengurapan baru bagi hamba secara pribadi. Terima kasih juga buat pengurapan Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir pada malam hari ini. Sehingga ketika kami kembali sebentar, kami menjadi orang yang berbeda. Karena kami memiliki Tuhan yang pasti, Tuhan yang selalu hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar duduk diam untuk lebih fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya firman itu mengambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Firman itu bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan, buah kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saya berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Kok tegang ini saudara? Haleluya. Saya percaya nama saya sudah diperkenalkan. Walaupun ini pertama kali buat saya untuk melayani Tuhan di hadapan saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan dari desa ke kota. Istri saya pada malam hari ini juga dalam waktu yang sama sedang melayani Tuhan dengan kebenaran Tuhan. Kalau mau bilang capek, capek. 26, 27, 28, 29, 30. Kemarin, hari ini. Besok pulang, besok lagi. Ibadah raya pertama dan kedua. Sampai tanggal 11, puncaknya tanggal 17. Capek, capek. Tetapi untuk Tuhan yang sangat mengasihi saya, tidak ada capeknya. Kok gak ada amin sih? Amin. Woo! Tadi waktu memuji Tuhan, saya selalu beradaptasi dengan lingkungan. Kalau dengan anak sekolah minggu, wah, anak muda, wah.
Kalau orang tua, saya juga harus. Rupanya kiri kanan saya, aduh semangatnya luar biasa. Halo, begini kah Pak Gideon? Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, sudah tahu nama saya kan? Saya Ivan Sumbalu. Papa saya salah satu pendeta senior di Sulawesi Selatan dan di Indonesia. Usianya sekarang 91 tahun. Masih kuat khotbah. Haleluya. Adik saya jadi hamba Tuhan. Kemudian adik saya yang kedua dari bungsu jadi hamba Tuhan. Dulu saya paling menghindar jadi hamba Tuhan. Karena apa? Saya hidup dari keluarga hamba Tuhan yang miskin raya. Makanya saya bilang, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya ingin jadi profesional. Memang saya nikmati sebagai seorang pekerja. Tetapi ketika waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa menahan. Uangkah, kemewaankah, tetapi kasih Kristus terus mengejar saya. Yang mau melayani Tuhan sama-sama katakan amin. Kurang. Yang mau melayani Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus yang memimpin saya hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Gembala, walaupun belum kenal, tapi saya percaya persaudaraan dalam Kristus lebih kuat daripada persaudaraan biasa. Amin. Terima kasih Pastor Ezra sebagai pendamping yang setia bagi mamanya. Dan terima kasih Pak Nana yang sudah menjemput saya. Dan terima kasih buat semua panitia yang sudah begitu luar biasa menyediakan segala sesuatu. Sehingga pelayanan hari ini pelayanan yang sangat diberkati. Baik, kalau kita bicara tentang Natal, berarti kita berbicara tentang rencana Tuhan atas dunia. Amin. Kok gak ada amin sih? Kalau kita berbicara tentang Natal, berarti berbicara tentang rencana Tuhan atas dunia. The Christmas talk about the blueprint of kingdom of God. Orang Makassar bilang, rencana Tuhan, rencana detail Tuhan, the blueprint. Tahu blueprint kan? Itu detail-detail. Rencana detail Tuhan mulai sejak lahirnya Yesus ke dunia. Kenapa saudara? Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Natal, ya, mengingatkan kita kembali bahwa Bapa sangat serius untuk menghukum manusia. Kenapa saudara? Jatuh dalam dosa. Yang kedua, Bapa sangat mengasihi manusia dan kembali memberi peluang kepada kita agar manusia memiliki hidup sesuai dengan standar Tuhan. Amin. Apa standar Tuhan itu? Saya mau jalan. Apa standar Tuhan dalam kehidupan orang percaya? Ada yang bantu saya? Hidup kudus, yes. Yang kedua, takut dan gentar. Apa lagi? Hidup kudus. Apa? Hidup benar. Hidup serupa dengan Kristus. Menjadi sempurna. Kok gak ada amin sih? Kudus. Kenapa? Karena Bapa kita kudus. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat. Not only see God, kita bertemu dengan Tuhan, kita harus memposisikan diri kita kudus. Amin. Kita harus benar karena Dia adalah kebenaran. Dalam Filipi pasal yang kedua, aduh saya sudah mulai keluar lagi. Kita harus serupa dengan Kristus. Cara berpikir Kristus harus ada dalam pikiran manusia. Amin. Cara bertutur, itu standar ilahi. Sempurna. Orang bilang, Pak gak bisa sempurna. Bisa. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa sempurna. Kalau kita ngomong tentang hendaklah, berarti itu sebuah kalimat imperatif. Perintah, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku sempurna. Amin.
Nah kemudian yang lain, kenapa Yesus datang? Ini mengingatkan kita kembali bahwa Bapa ingin menjadikan manusia menjadi bagian utama dari sistem kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah berarti Allah memerintah. Di situ ada aturan Tuhan. Saya tegang ya. Saudara, kalau kita berbicara tentang kingdom of God, yaitu memerintah bersama Dia, mengatur, menata, mensupervisi kehidupan yang ada di dunia. Halo? Amin? Ini kingdom system harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Cara berbicara kita, cara melakukan sesuatu harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir saya akan masuk ke situ, saudara. Kedatangan Yesus yang pertama mengingatkan kita kembali bahwa Bapa memberi jaminan kepastian dalam hidup kita sebagai manusia lahiriah. Haleluya. Itulah sebabnya kedatangan yang pertama, kelahirannya mengubah segala-galanya. Saya waktu tanya judulnya apa? Tunggu Pak Gideon. Dia kasih, Jesus comes to change my way. Yesus datang untuk mengubah apa? Jalan hidupku. Harus interaktif, saudara. Orang kampung masa dikalahin sama ini? Itulah sebabnya Yesus datang. Ketika dia datang, seharusnya mengubahkan segala-galanya. Amin. Dari yang mana, saudara? Dari yang seharusnya kita mati binasa, diberi privilege. What does it mean? Apa itu privilege? Keistimewaan. Sesuatu yang istimewa diberikan oleh Tuhan berarti sebuah anugerah. Dari yang seharusnya kita mati binasa diberi privilege untuk menerima anugerah hidup yang kekal. Makanya Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. 1, 2, 3. Tidak binasa. Supaya apa? Memperoleh hidup yang kekal. Ini berarti tujuan. Kemudian bagian berikutnya. Dia mengubah segala-galanya dari yang seharusnya kita menerima kutuk karena ketidaktaatan. Ya ini ingat nih. This is a curse. Bukan masalah dosa. Curse itu kan kutuk, roh kutuk kalau turun-temurun. Bahaya kalau dosa kan bisa diampuni, tapi kutuk itu kan menjalar kemana-mana. Dari yang seharusnya kita menerima kutuk karena ketidaktaatan, diberi privilege untuk menerima berkat perjanjian Tuhan. Wow, hebat kan? Dari yang seharusnya kita tidak dipercaya lagi, kita diberi privilege untuk menerima kepercayaan baru. Amin. Bayangkan saudara, Adam dan Hawa diberi wewenang, mengatur, menata. Itu kan sistem kerajaan. Memerintah. Tetapi dia melanggar. Artinya ketika dia melanggar, I don't believe you anymore. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini sepakat bahwa Yesus datang seharusnya membawa perubahan dan mengubah hidup kita. Haleluya. Saya pelajari saudara, momen Natal seringkali dijadikan momen show of identity. Kenapa saya katakan saudara? Gereja berlomba-lomba menampilkan sesuatu yang menarik. Untuk apa saudara? Mempromosikan entitas, kelompok mereka. Wah hebat ya. Setiap tahun menampilkan hal yang berbeda. Tahun lalu warnanya apa?
Kostumnya apa? Ya kan? Aksesorisnya apa? Kostumnya apa? Seragamnya apa? Semua berbeda. Tujuannya apa? Supaya menarik sesuatu. Any different. Ada sesuatu yang berbeda. Setiap tahun berbeda. Mungkin ada gigi palsu yang baru kali. Oh, saya tahun depan di Natal saya ingin tampil beda. Apa namanya yang ini? Bulu mata. Apa? Maskara. Saya mau begini. Woi. Naik motor ketiup angin. Tampil berbeda. Loh, kemana satu hilang, Pak? Berubah. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kelihatannya sepele tapi sangat berbahaya. Yang saya melihat dari sisi spiritualitas kita, saya memperhatikan tidak terjadi perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun ketemu Yesus yang gak berubah. Kan dikatakan Yesus datang membawa perubahan. Gak dihafal ya? Jalan hidupku. Dia datang bertemu dengan saudara. Kalau kita percaya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, seharusnya dampak pertemuan kita itu mengubah hidup kita. Haleluya. Tidak memperhatikan, tidak ada perubahan signifikan secara spiritualitas. Masih banyak gereja, masih banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat tidak memiliki pikiran, perasaan yang sama seperti Kristus. Tuhan mau ketika dia bertemu dengan kita, saudara bertemu dengan dia, minimal pikiranmu berubah sama seperti Kristus. Ketika engkau bergaul dengan Kristus setiap hari, dia akan transform, dia akan ubah pikiranmu. Amin. Makanya bergaul dengan Tuhan setiap hari. Amin. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan buruk merusak apa? Merusak kebiasaan baik. Banyak hamba Tuhan setiap hari khotbah. You have to change. Kamu harus berubah. Keluar dari sini. Bukan tambah berubah. Tambah cerewet. Bertobat. Tidak memiliki perasaan, pikiran yang sama seperti Kristus. Mereka tidak fokus. Kalau orang datang beribadah, ada sesuatu yang saya ingin dapat dari Tuhan. Saya ingin sesuatu berubah dalam diri saya. Hanya, tiap tahun berubah warna, bulu mata. Saudaraku, mereka tidak fokus. Orang Kristen, gembala, jemaat tidak fokus kepada bagaimana hidup ini semakin hari semakin serupa dengan Kristus. We have to change our vision. We have to change our focus. Kita harus ubah pikiran kita, konsentrasi kita. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kenapa orang tidak mau berubah? Kenapa mereka tidak berfokus kepada pribadi yang mengubah dirinya? Seharusnya saudara, kita harus berlomba-lomba mempromosikan pribadi yang mengubah hidup kita. Amin. Bukan, gereja saya nanti banyak orang. Ketika saya masuk di ruangan ini saudara, ada sesuatu challenge buat kita. Ini kan sekitar mahasiswa. Nah, ini ada gembalanya nih. Anak muda. Saya dulu aktivis saudara. Ada potensi di situ. Kita jadikan mereka menjadi murid Kristus. Mereka adalah orang-orang yang bisa diutus menjangkau jiwa-jiwa. Mahasiswa,
Mau jadi penjangkau jiwa? Promosikan pribadi yang memberi kepastian. Promosikan Yesus yang baik. Promosikan Yesus yang membuat engkau berharga di mata Tuhan. Jangan ketika bertemu, wah baju baru bertemu, beda. Besok berubah, tetapi karaktermu tidak berubah. Yang saya pelajari saudara, setiap momen Natal, saudara perhatikan, kesatuan, persaudaraan begitu kuat. Semangatnya sama. Semangatnya apa? Merayakan kelahiran Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang dimaksud dengan tema utama gereja kita, GBI? Yesus datang mengubah jalan hidupku. Apakah kita hanya puas sebagai orang Kristen yang berubah Kristennya saat momen Natal? Kelihatan dia Kristen. Makanya ada istilah kristal, Kristen Natal. Dia menjadi orang Kristen hebat ketika Natal. Berubah. Apakah tema ini untuk orang-orang tersebut? Tidak. Yesus datang setiap saat. Seharusnya ketika Yesus datang setiap saat bertemu dengan saudara, kita harus berubah. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan prinsip yang paling penting dalam momen kedatangan Tuhan, prinsip yang paling penting ketika kita bertemu dengan Tuhan, apakah pertemuan kita dengan Tuhan memberi dampak bagi kehidupan kita atau tidak? Saya mau tanya. Kenapa banyak orang tukang tersinggung dalam gereja? Dengar khotbah, ngambek. Salah khotbah, ngambek. Sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Tiap hari ketemu Tuhan, tapi tidak pernah berubah. Bagaimana mau jadi kudus? Bagaimana mau jadi sempurna? Bagaimana mau jadi serupa dengan Kristus? Kalau kita tidak memiliki gairah untuk berubah. Percuma tema bagus. Yesus datang. Jesus comes to change my way. Yesus datang mengubah jalan hidupku. Benar apa benar? Siapa yang percaya ketika Yesus datang dia mengubah hidupnya? Angkat tangan. Benar. Minggu lalu datang gereja. Bawa HP, buka HP. Ada Facebook. Apa Raditiro? Tak ikutan deh Bapak. Datang lagi, sama. Padahal ketemu Yesus. Haleluya. Gemetar di gereja. Tetapi ketika dengar firman Tuhan, berubah. Tidak fokus kepada Kristus. Saya mau ajar saudara. Imanmu tidak akan pernah bertumbuh saat engkau hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Iman timbul itu ketika engkau mendengar firman. Ketika firman diberitakan, engkau harus dengar. Dalam bahasa aslinya kata mendengar itu berulang-ulang. Berarti tidak hanya mendengar sekali saya beriman, tetapi setiap saat saya harus mendengar firman. Sekolah minggu kita diajar firman. Remaja kita diajar firman. Dewasa kita diajar firman. Jadi opa-oma dengar firman. Tujuannya apa? Supaya imanmu tumbuh secara berkualitas. Haleluya. Nah, saya sekarang bertanya. Yang harus ditanya secara jujur malam ini. Apakah ketika engkau bertemu dengan Tuhan, atau let's say, when Jesus come to your heart, ketika Yesus masuk ke dalam hatimu, apakah engkau berubah atau tidak? Tuhan gak bisa intervensi secara paksa saudara. Karena Tuhan mau, ini tanah yang kotor harus dibersihkan dulu. Jangan pernah bermimpi, kita akan berubah kalau kita tidak memiliki kerinduan yang dalam untuk berubah. Ini saya belum dapat ayat, saya belum masuk ayat loh. Ini baru kata-kata sambutan saudara. Nah, apakah pertemuan dengan Tuhan memberi dampak? Pertanyaannya. Kalau memberi dampak, dampaknya apa? Buktinya apa? Perubahan yang terjadi dalam di hidup saudara apa?
Kalau tidak memberi dampak, mengapa orang harus ibadah? Dia datang supaya hidupku berubah. Amin. Wah. Dan saya percaya ketika kita meresponi kedatangannya, meresponi kehadiran Tuhan dengan benar dan penuh respek. Bukan cuma dengar, hormat kepada Tuhan. Wow. Saya mau katakan, ketika kita mendengar firman Tuhan, merespon kehadirannya, kedatangannya, saya mau katakan dengan ini, itu akan memberi kita identitas baru. Kalau sudah berubah berarti identitas semua berubah. Jadi dari orang yang tidak benar, orang yang tidak layak, ketika engkau bertemu, engkau diubahkan Tuhan sehingga engkau menikmati, wah saya menjadi orang yang benar-benar punya identitas baru. Karena apa? Ada karakter ilahi sudah mulai tumbuh. Dan itu harus dijaga. Bertumbuh. Dengar firman Tuhan. Ketika engkau memahami firman Tuhan, engkau akan tahu bagaimana memuji, menyembah Tuhan. Amin. Tidak asal bunyi. Karena apa saudara? Karena pertemuan dengan Tuhan bukanlah pertemuan yang biasa-biasa saja. Amin. Tetapi pertemuan yang penuh kuasa dan kekuatan yang mengubah hidup. Amin. Saya mencatat di sini. His presence is powerful to change your life. Kehadirannya berkuasa mengubah hidupmu. Ketika dia berinisiatif datang bertemu dengan engkau, seharusnya kita siap. And something will be changed in our life. Ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Kita harus respect, wah Tuhan hadir. Saya percaya ketika dia hadir, di sini ada mujizat loh. Kenapa gereja-gereja sekarang maksa-maksa? Dalam nama Yesus, ya la. Pegang sepatu, what? Kalau kita menghargai kehadiran Tuhan, saya percaya kuasa Kristus bekerja. Makanya ada orang sakit disembuhkan. Orang itu akan berubah. Paradigma berpikir dia tentang Yesus. Oh Yesus rupanya ketika dia hadir selalu ada kesembuhan ilahi. Gereja sekarang dipaksa untuk melihat kesembuhan. Hanya yang penuh mujizat. Saya mau katakan, saudara sembuh dari kesehatan tubuh jasmanimu memang penting. Tetapi yang lebih penting, ketika rohanimu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ketika rohanimu sehat, engkau akan memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Engkau tidak punya alasan lagi, Tuhan saya tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Kenapa saudara? Kehadirannya mengubahmu. Kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan memberi engkau identitas baru. Dari orang yang malas beribadah, ketika engkau bertemu dengan Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang rajin beribadah kepada Tuhan. Haleluya! Haleluya! Makasih. Thank you. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbicara beberapa poin, saya akan akhir segera. Ini berapa menit ya? Berapa menit lagi kasih tahu saya? Saya biasa khotbah 4 jam loh. Berapa menit lagi kasih tahu supaya saya disiplin juga, saya komit. Berapa menit lagi? Pak Panitia, Ibu Gembala, Pastor Ezra, how long? Ya, 40 menit dari kapan? Oh, dari awal. Saya tidak hitung. Nah, saya akan masuk dalam inti khotbah saya. Tentang ketika kita bertemu dengan Tuhan, saya mau katakan saudara,
kita akan memiliki kepastian. Amin. Pastikan dalam setiap pertemuanmu dengan Tuhan, itu akan membangkitkan semangat baru untuk berjalan terus di dalam kepastian. Orang yang mempercayai Yesus, dia memiliki kepastian. Semua pasti, 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 pasti. Katakan kiri kanan, pasti. Kurang kuat. 1, 2, 3. Wis, mantap. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya sebuah kepastian bagi setiap orang percaya. Amin. Saya mempelajari kepastian itu sudah ada sejak di Taman Eden. Allah menyatakan sebuah aturan untuk ditaati supaya kita tetap pasti dipercaya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, melanggar, dia nggak dipercaya lagi. Hidupnya nggak pasti. Dulunya tinggal ambil makan setelah engkau melanggar. Hai perempuan, makanya kalau perempuan melahirkan nggak ada yang enak. Puji Tuhan, kali mantap, lagi, nggak ada, sakit ada. Kutuk. Siapa yang melahirkan sini? Lagi dong. Ada yang begitu? Sakit nggak? Bapak-bapak enak aja. Bapak bilang, rasain lo. Jangan. Merasakan sesuatu. Akibat pelanggaran kita harus bertanggung jawab. Ketika mereka melanggar, yang pasti mereka tidak dipercaya Tuhan dan keluar dari Taman Eden. Keluar dari sistem. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Agar apa saudara? Kita memiliki kepastian hidup. Yang setuju sama-sama katakan amin. Nah, hari ini saya kasih tema kecil. Encounter with God brings your life in certainty. Perjumpaan dengan Tuhan membawa hidupmu di dalam kepastian. Katakan sama-sama. Perjumpaan dengan Tuhan membawa hidupmu di dalam kepastian. Efesus 3 ayat 20 baca. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Ini pada tegang semua ini. Tenang aja, saya akan akhiri segera ini. Saya akan kejar. Tadi saya sudah ambil 15 menit, ya 30 menit atau 20 menit lah. 1, 2, 3, Efesus pasal yang ketiga ayat yang kedua. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Saya bertanya, bagi Tuhan, ya kan? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Kepastian kan? Iya. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Silakan duduk. Ketika saya dapat ayat ini saudara, hati saya bertanya-tanya, Tuhan apa maksudmu melalui ayat ini bagi saya pribadi? Kemudian saya flashback hidup saya. Waduh. Dan memang Tuhan sedang menyatakan janjinya bahwa ada kepastian yang disediakan Tuhan bagi orang yang benar-benar percaya firman. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan ya saudara, dia mau kita mengimani. Tidak hanya mengimani, tetapi membuktikan sendiri dengan ketaatan yang sungguh. Kalau ingin membuktikan, ya taatlah. Mau diberkati? Mau. Ikuti aturan Tuhan. Amin. Saudaraku, nah kembali lagi, para ahli sekarang sudah mulai memprediksi tahun 2023 itu adalah tahun gelap. Di mana krisis ekonomi akan melanda negara-negara. Tapi saya mau katakan saudara, bagi orang yang percaya, kepastian penyertaan Tuhan selalu ada. Mengapa demikian? Mengapa itu sebuah kepastian? Karena kita hidup bersama Dia.
Wow. Karena kita hidup bersama dia, kita juga diajar hidup mengimani janjinya. Kalau kita diajar mengimani janjinya, berarti itu ada sebuah kepastian. Dia kan pasti. Tidak ada yang tidak pasti dari Tuhan, selalu pasti. Kalau dia katakan aku akan memberkati engkau, dia akan memberkati. Kenapa pasti? Dia adalah Immanuel. Siapa yang namanya Immanuel di sini? Jangan ngaku-ngaku Immanuel kalau takut dengan batitok mana. Mau kemana kau nak? Saya mau lewat kubur. Kenapa? Buddha batitong. Mana Immanuel? Batitong yang menyertai dia. Ketakutan. Makanya kalau percaya Tuhan ya percaya sungguh-sungguh. Pak Matius nggak tahu itu batitong apa. Tanya kiri kanan Bapak. Saya percaya orang yang hidup dalam ketaatan akan dipelihara. Wah, yang mau taat sama-sama katakan amin. Artinya kita diberi kemampuan untuk keluar menghadapi masalah. Jangan bilang Tuhan, lalukan cawan ini, lalukan masalah ini. Ya, Tuhan kasih iman sama kau supaya dites. Harus hadapi, jangan lari. Ya kan? Kalau mau naik kelas nggak boleh lari. Ikut tes. Kalau imanmu ingin dilihat berkualitas, ya ikut tes. Tadi seperti saya katakan, pergi ke kubur lah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Indo. Apa itu? Waduh. Oh. Ini kejadian. Siapa yang takut setan di sini? Angkat tangan. Kalau engkau setiap hari berjumpa dengan Yesus, setan itu hilang. Karena apa? Wajah Yesus selalu ada dalam wajahmu. Amin. Parah. Haleluya. Artinya saudara, kita dipelihara, kita diberi kemampuan untuk menghadapi masalah. Kita diberi kekuatan, siapa yang memberi kekuatan? Roh Kudus, makanya dikatakan dia Parakletos, penolong. Di sini kayaknya susah haleluya di sini. Aduh. Kita diberikan kekuatan. Saya jadi hamba Tuhan tidak gampang saudara. Aduh, kalau saya mau saksikan. Sampai papi saya bilang, kamu mau kasih makan apa anakmu? Ya kasih makan nasi lah. Jangan minta-minta. Oh iya saya nggak akan minta. Saya percaya, saya melayani pribadi yang memiliki segala-galanya. Haleluya. Angkat tangan yang sudah merasa taat di sini. Ya kan? Orang yang hidup dalam ketaatan akan dipelihara. Siapa yang taat di sini? Ayo angkat tangan. Cuma satu. Perasaan kali. Bawa perpuluhan aja nggak taat. Di korting 101 juta gajinya, di korting 99.000. 10.000 nya kemana? Beli bensin. Saya mau katakan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Setiap janji Tuhan adalah kepastian, katakan amin. Tetapi kepastian akan terwujud jika sikap hati kita serius. Tahu orang serius? Sungguh-sungguh. Jika kita memahami firman-Nya. Jangan hanya beriman saja kalau saudara tidak paham. Dan amin-amin, oh saya beriman. Engkau akan sesat. Makanya Hosea berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Makanya ikut-ikut PA, discipleship. Amin, amin. Giliran dicoba, gak tahu. Makanya ngerti dulu. Jadi saudaraku,
Jadi kepastian akan terwujud jika sikap hati kita begitu sungguh-sungguh. Kita memahami firman-Nya dengan benar. Berani untuk percaya. Berani untuk bertindak sesuai dengan firman. Sesuai dengan iman yang kita miliki. Coba baca 1 Yohanes 5 ayat 14. Saya baca cepat-cepat. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Keberanian percaya loh. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau kita membutuhkan sesuatu dan itu menjadi kebutuhanmu dan engkau di dalam keadaan terjepit, minta. Saya mau katakan, kepastian dari Tuhan itu nyata bagi orang yang beriman. Bukan Kristen, enak aja lu jadi orang Kristen, tapi enggak beriman. Orang yang beriman, asal, coba perhatikan kalimat saya. Dia terus menerus hidup dalam kebenarannya. Makanya kadang kita berdoa dijawab cepat, dijawab tidak. Semakin kita konsisten mendengarkan firman Tuhan, semakin kita konsisten melakukan firman Tuhan, itu yang Tuhan mau. Jangan hari ini iya, besok tidak. Baru kita paksa, Tuhan berkati saya, enak aja loh, pak. Konsisten. Yang saya pelajari saudara, kekhawatiran dan kebimbangan adalah hal yang paling sering membuat orang hidup dalam ketidakpastian, iya kan? Kira-kira saya diberkati Tuhan enggak? Bimbang. Ke gereja tidak, hitung-hitung. Gereja tidak, gereja tidak, gereja tidak, gereja tidak, gereja tidak. Tidak gereja, tidak gereja, tidak gereja, tidak gereja, tidak gereja, tidak. Nah saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan kekhawatiran dan kebimbangan adalah hal yang paling sering membuat hidup orang Kristen hidup dalam ketidakpastian. Karena apa saudara? Kekhawatiran itu mematikan pengharapan. Amin. Kekhawatiran mematikan imanmu. Kekhawatiran membuat imanmu mandul. Orang mandul itu tidak produktif. Karena kekhawatiran sehingga imanmu tidak bekerja. Kalau iman tidak bekerja, jangan berharap mujizat itu nyata. Amin. Aduh, kurang amin lagi nih, aduh. Kekhawatiran menghambat pertumbuhan rohanimu. Khawatir terus tiap hari. Tahun 2023 gimana Pak? Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, yang hidup bersama dengan Tuhan, yang setiap saat menikmati pertolongan Tuhan, saya percaya kekhawatiran itu hilang. Makanya ketika engkau bertemu dengan Tuhan, akan timbul pengharapan baru. Ada kekuatan di dalamnya. Engkau akan memiliki identitas dari orang yang ragu menjadi orang yang benar-benar yakin tentang kehebatan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin, amin. Kalau kita berbicara tentang kepastian saudara, itu sangat terkait erat dengan jaminan yang telah dimiliki orang percaya di dalam Kristus. Dan kita juga perlu tahu saudara, kepastian yang kita miliki, tujuannya apa saudara? Supaya kita benar-benar sadar bahwa kita adalah orang yang sangat istimewa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Ya kan saudara bangga kan? Hidup dengan Kristus pasti. Pasti masuk surga, pasti diberkati, pasti bahagia. Yang suka menista Yesus, comberan keluar mulutnya. Gak bahagia barang itu. Nah yang pertama, apa kepastian? Kan tadi saya katakan, encounter with God brings your life in certainty. Bertemu dengan Tuhan mengubah hidupmu menjadi hidup dalam kepastian. Kepastian yang pertama apa saudara? Kepastian mengenai keselamatan dan jaminan hidup yang kekal.
Ya kan? Bertemu dengan Tuhan, engkau diubahkan, engkau percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Secara konsisten lakukan. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kekal menjadi bagianmu. Amin. Bagian yang kedua, saya akan cepat-cepat saja saudara. Soalnya saya udah lihat kakinya udah gini-gini nih. Yang kedua adalah kepastian mengenai pemeliharaan dan jaminan hidup setiap hari. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, paradigma tentang Tuhan, keraguanmu tentang Tuhan diubahkan. Ada harapan baru. Kenapa saudara? Tuhan memelihara engkau dan memberi jaminan kehidupan sehari-hari. Gak ada amin lagi nih. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan yang saudara temukan setiap saat. Saudara bertemu dengan Tuhan setiap pagi. Tuhan yang bertanggung jawab dengan hidupmu. Amin. Bahkan dia menjamin kesehatanmu. Dia menjamin ketersediaan kebutuhanmu sehari-hari. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33. Katakan. Matius 6 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mantap. Kesusahan sehari cukuplah. Mantap. Nanti dibuktikan, tunggu. Dan Tuhan mau kita mengimani janji kepastian. Dalam ayat yang ke-33, apa artinya? Apa dikatakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mau mengimani itu? Ayo mahasiswa, mau mengimani itu? Kesimpulan dari bagian ini adalah Tuhan menjamin semua kebutuhan kita sepanjang kita hidup dalam kehendaknya. Ingat, ini terbatas loh. Ingat, kalau kita ingin menikmati jaminan-jaminan Tuhan, hiduplah dalam aturan Tuhan. Ini sangat penting ini. Kalau saudara mau bekerja baik dapat gaji, ikuti aturan perusahaan. Kalau enggak, fire, dipecat. Ini adalah jaminan kepastian bagi orang percaya. Makanya ketika ketemu Tuhan, kita memiliki identitas baru. Kita semakin percaya, oh dia adalah jaminan hidup saya. Dia pelihara saya, kebutuhan saya setiap hari. Karena firman Tuhan berkata, burung di udara dia pelihara. Amin. Apalagi saudara dan saya. Yang ketiga, kepastian apa lagi? Kepastian mengenai perlindungan Tuhan setiap hari. Wow. Makanya ketika saudara pergi, kemanapun saudara pergi, Tuhan, you are the real Immanuel. Engkau adalah benar-benar Immanuel. Dia menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Di situ Tuhan ada. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya pelajari, hal-hal utama yang menjadi harapan setiap orang ada apa saudara? Keamanan, amin. Kenyamanan keluarga, aman nasi. Kan dilindungi Tuhan. Pekerjaanmu dilindungi oleh Tuhan, usahamu dilindungi oleh Tuhan. Makanya setiap saudara beraktivitas katakan, Tuhan terima kasih buat perlindungan Tuhan hari ini. Terima kasih buat target yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya percaya ketika saya mengandalkan Tuhan dan saya lakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan menolong saya. Bukan Tuhan bilang langsung plak, tidak, berusaha, diberi ilmu, diberi kemampuan. Jangan langsung, oh Tuhan ya Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan, mujizat nyata. Bukan begitu, makanya sekolah baik-baik. Ya, kalau orang tua dari Toraja bilang, anak, kau pergi sekolah? Iya Indo. Di sini pulang-pulang nggak sekolah, jangan harap. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan
Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupannya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dia? Siapa yang percaya bahwa Tuhan menjamin kehidupannya sehari-hari? Yang keempat, yang terakhir. Ingat, Tuhan memberi jaminan kepastian mengenai masa depanmu. Ketika engkau bertemu Tuhan, ada sebuah harapan. Saya percaya dia pelihara saya. Dan masa depan saya pun juga selalu ada. Bagi sebagian orang yang tidak beruntung secara finansial, saudara. Yang punya pendidikan pas-pasan. Bahkan orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Akan selalu berpikir, gimana masa depan saya? Bagaimana tahun 2023? Apakah benar-benar terjadi? Saya percaya umat Tuhan yang hadir hari ini, ketika engkau bersatu, berdoa buat bangsamu, bangsa ini akan luput dari resesi ekonomi. Setiap hari engkau harus bangun mezbah, menangis, Tuhan berkati umatmu, berkati bangsa kami. Berapa kali saudara menangisi negerimu, berapa kali saudara menangisi keluargamu. Tuhan, kuliah saya ingat, ketika Tuhan mengizinkan engkau masuk ke perguruan tinggi, sudah berdoa kan? Tuhan terima kasih saya lulus di Unhas. Jangan berpikir, gak ada uang kuliah. Doamu sudah dijawab, masuk Unhas, masuk UKIP, masuk apa saja. Dari awal proses Tuhan, engkau harus imani proses Tuhan itu sampai selesai. Ketika engkau wisuda, Tuhan akan terus memberkati engkau masa depan. Engkau bekerja. Karena apa? Di dalam Tuhan masa depanmu pasti. Haleluya. Masih ingat Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11? Apa? Sebab aku ini mengetahui mengenai, demikianlah, baca, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Biar oma-oma, hari depanmu pasti ada. Sekali Yesus tetap Yesus. Masa depanmu kemana? Kemana? Masa depanmu kemana? Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Saya percaya firman Tuhan hari ini mungkin ringan bagi saudara. Sederhana, tapi saudara harus tahu dia adalah kepastian. Ketika engkau bertemu Yesus, setiap minggu, setiap kali engkau membangun doa, mezbah doa, di situ engkau bertemu dengan Tuhan, di situ akan timbul harapan yang baru. Engkau akan menjadi orang yang berbeda. Kepastian demi kepastian. Dan engkau berkata, Tuhan terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan begitu sempurna. Dan saya pastikan Tuhan akan lakukan dengan baik, dengan sempurna. Ayat yang terakhir dari yang terakhir. Mari semua singers. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini kepastian lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ketika engkau bertemu dengan Tuhan, ketika engkau menerima firman Tuhan dan firman Tuhan itu menghidupi engkau, menghidupkan engkau enggak perlu khawatir. Kan dikatakan di sini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Pertanyaannya, apa keperluanmu hari ini? Mau sukses? Jangan korupsi. Mau punya mobil? Jangan ambil uang orang.
Mau diberkati, ikuti kehendak Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version, if you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire. Desire itu artinya keinginan yang tidak bisa ditahan sama orang dengan mengidam. Desire, this is my desire. Berarti sebuah kebutuhanmu. Kebutuhanmu apa yang sangat mendesak? Ingat, engkau harus hidup dalam firman. Firman Tuhan itu harus ada di dalam dirimu supaya setiap hari perkataan-perkataan firman keluar. Karena firman Tuhan adalah kepastian. Amin. Abide artinya tinggal. Tinggal stabil. Tinggal tidak goyah. Dia tinggal, stay, dwell in place. Artinya dia tinggal diam di dalam. Firman Tuhan itu harus mengambil bagian dan tempat yang terbaik dalam dirimu supaya dia tetap tinggal. Ketika firman Tuhan bertumbuh, itu akan membuat engkau semakin hari semakin memiliki kualitas iman yang Tuhan rindukan. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu menyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Semua dapat Kau lakukan. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi saudara. Apa yang kelihatan mustahil bagimu. Amin. Itu sangat mungkin berarti sebuah kepastian. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Haleluya. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, ketika engkau bertemu dengan Tuhan, pastikan hatimu siap. Ketika hatimu siap, Dia akan mengisi sesuatu di dalam dirimu. Dan saya percaya, apapun kebutuhanmu hari ini, mungkin keadaan ekonomi sedang terpuruk, ketika engkau bertemu dengan Tuhan, ada harapan yang pasti. Ketika engkau sakit, Tuhan sudah bertahun-tahun. Tetapi ketika engkau bertemu dengan Tuhan, saya mau katakan, ada kepastian kesembuhan Tuhan sediakan. Saya nggak tahu, mungkin ada orang yang sakit hari ini. Saudara tutup mata jasmani saudara. Saudara siap menerima impartasi dari Tuhan. Saya rindu saudara yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Saudara nggak usah lihat kiri kanan. Saya percaya ketika Tuhan hadir, di sini ada mujizat Tuhan. Ketika Dia hadir, ada manifestasi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara yang sakit, saya mau katakan dengan iman, di dalam nama Yesus,
Darah Yesus berkuasa. Engkau yang lemah, engkau yang kekurangan, katakan dengan iman Tuhan. Ketika aku bertemu dengan engkau, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan taruh dalam hati dan pikiran saya. Ada kepastian pertolongan, ada perubahan. Saya memiliki identitas baru. Identitas di mana saya berubah dari orang yang peragu, orang yang khawatir, menjadi orang yang semakin percaya Tuhan. Saya rindu menjadi orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika kebenaran itu dalam diri saudara, hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, apakah kebenaran itu sedang mengubah pikiranmu? Mari melatih dirimu, latih dirimu, peka. Dan saya percaya, Dia sedang hadir bagi saudara hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau sedang hadir bagi kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus Tuhan Yesus. Yang lain tutup mata, saudara tutup mata. Kuasa Tuhan tidak akan bekerja dalam dirimu kalau ada keraguan sedikit pun. Tuhan mau bekerja, Tuhan mau bekerja. Ya lama syakara. Ada yang sakit, ada yang sakit. Saya percaya ada yang sedang terganggu. Dia tidak memiliki konsentrasi ketika datang beribadah. Seharusnya ketika dia bertemu dengan Tuhan, itu adalah momen yang sangat penting bagi dia. Dia akan mengalami perubahan. Dia akan mendapat jawaban-jawaban yang pasti dari Tuhan. Latih dirimu, latih kepekaan dirimu. Engkau sedang dijamah oleh Tuhan. Baik engkau sebagai worship leader, worshipers. Siapapun yang hadir pada malam hari ini, tidak peduli engkau pendeta yang sudah lama, tetapi ketika engkau disentuh oleh Tuhan, ada kemujizat malam ini. Apakah engkau percaya bahwa ketika Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini, di situ ada manifestasi Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong redupkan lampunya. Tuhan Yesus. Saya melihat sesuatu terjadi. Saudara tutup mata. Saya rindu saudara tutup mata. Enggak boleh gengsi di hadapan Tuhan. Gengsimu tidak akan membuat Tuhan tergerak untuk menolong. Orang gengsi adalah orang sombong, orang yang tidak mau diubah. Apapun yang kau hari ini, Tuhan, kau bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tutup mata. Dalam nama Yesus. Kepastian dari Tuhan. Kepastian Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Apa berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus. Terima. Kau menjadi orang baru diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan hadir. Saya gunakan 5 menit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Responi firman. Engkau akan dibarui oleh Tuhan. Engkau memiliki kepastian. Anak muda diberkati oleh Tuhan. Jangan keraskan hatimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kali engkau beribadah kepada Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Terima. Saya percaya Tuhan sedang hadir. Tuhan mau engkau terbuka. Buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Hari ini terima mujizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan impartasikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, saya percaya tahun depan gereja ini akan dipenuhi dengan anak-anak muda yang haus dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Jangan kecilkan potensimu. Selalu pasti engkau bekerja di jalannya Tuhan.
Dalam nama Yesus, pakai Tuhan semua hamba-Mu, gembala Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa secara khusus dalam nama Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu. Hamba berdoa urapan Tuhan bagi hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang lain, aduh, Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, hamba impartasikan. Tuhan, pakai kami hamba-hamba-Mu, pakai umat Tuhan. Percayakan kami Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Bulan ini bulan terakhir di tahun 2022 Tuhan. Ketika kami memasuki bulan yang baru, tahun yang baru, di sana ada kepastian Tuhan. Engkau akan dipelihara Tuhan. Jaminan hidupmu dijaga oleh Tuhan. Masa depanmu, usaha pekerjaanmu, target-targetmu, Tuhan bela engkau. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, pakai Tuhan. Ya lama-lama syikarabah. Tuhan, dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan bagi semua choir, imam musik diberkati oleh Tuhan. Engkau akan menjadi berkat ketika engkau memainkan alat musik. Di situ ada getaran Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau menjadi imam-imam musik yang memberkati setiap jemaat, yang membawa jemaat dalam kehadiran Tuhan di dalam nama Yesus. Choir diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat bagi seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkati apa saja yang kau kerjakan. Sebab tangan yang rajin adalah tangan yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini, hari ini, dan sampai seterusnya. Engkau menjadi berkat, engkau akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, tahun depan menjadi tahun berkat, tahun kepastian di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, demikian firman Tuhan yang kami sampaikan Tuhan. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Kami kembalikan pujian hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berikan korban syukur kami kepadamu. Engkau memberkati Tuhan setiap apa yang kami berikan kepadamu. Biarlah semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Kita surga bergema lagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta kata kabar baik.
disembah Tuhan. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang kekal, lahir dalam dunia dan Maria Bunda. Dalam daging dikanan firman Allah yang besar, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahirlah yang mulia. Haleluya. Jemaat Tuhan yang sudah memberi, mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Raja dan surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan kau kirimannya. Lahirmu untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lagi dari awal. Kita bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kau Raja yang mulia Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati persembahan jemaat Tuhan malam hari ini. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman malam hari ini. Yang pertama, besok di hari Sabtu ada doa puasa jam 4 sore bertempat di Pastori. Dan dilanjut jam 7 malam ada latihan persiapan untuk para pelayan yang akan melayani di ibadah Minggu Raya. Dan di ibadah Minggu Raya jam 7:30 ada ibadah di cabang Pakato, dan di jam 9 di tempat ini dan disertai perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan masuk dalam rangkaian perayaan Natal malam hari ini, dan kepada Bapak Kesra kami persilakan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang malam hari ini ada senior-senior kita, Bapak Pendeta, ada Pak Suryanto, ada Pak Apri, ada Pak Ivan. Puji Tuhan, ada Bu Saturi juga. Puji Tuhan. Saya senang sekali juga di sini ada yang anak mahasiswa yang dari Nitro, mana angkat tangan coba. Suaranya coba mana yang dari Nitro? Oh, terpisah ya. Nah, yang FKM jangan mau kalah. Suaranya lebih keras lagi. Weh. Yang dari Philadelphia PMKO. Weh. Terakhir yang dari Setialan, mana suaranya? Masih semangat gitu? Di depan ada door prize, tapi tenang saja. Jadi kita akan sama-sama dan kita tunggu ada tamu kehormatan, kebetulan ada Bapak Kapolsek, ada Dan Ramil, dan ada Pak Lurah dan Pak Camat. Ya, nah sebelum itu saya mau minta tolong mungkin siap-siap WBI untuk tampil ke depan. Nah jadi yang berikutnya adalah persembahan dari WBI. Bapak Ibu tahu kalau WBI ya sudah ngalah-ngalahin Jenderal, dia bintang 5. Kalau ini ya bukan bintang 4 lagi, bintang 5. Jadi memang harus tampil Bapak Ibu Saudara sekalian. Awalnya nggak direncanakan. Tetapi karena bintang 5 yang ngomong, kita yang bintang 4 harus ngalah kan gitu ya. Jadi kita siapkan, lalu kemudian nanti siap-siap dari Nitro ya habis ini ya. Gitu. Nah mungkin kita siapkan, mungkin WBI sudah siap, kalau sudah siap. Oke sudah, silakan maju ke depan. Sambil saya ini, jadi persembahan pujiannya adalah judul Raja di Atas Segala Raja. Beri tepuk tangan bagi WBI kita. Jadi kalau ini saya nggak ada lawan ya. Nggak boleh dilawan kalau yang ini. Pokoknya tampil, harus tampil. Gitu, haleluya. Saya akan menyingkir sedikit. Nah malam hari ini kita akan menikmati banyak sekali pertunjukan, banyak sekali penampilan.
ya dari PMK-PMK kita malam hari ini, teman-teman kita dari PMK. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta semuanya, jemaat yang dikasih Tuhan, undangan tamu dan teman-teman dari PMK kita. Oke, sudah siap? Ya, selamat datang Pak Kapolsek dan wakil dari Pak Dan Ramil. Ada juga Pak Lurah, Pak Sudarman, ini teman saya ini, rekan saya. Selamat datang Pak. Mohon maaf kalau dibuat menunggu. Nah, oke, kita kita tampilkan WBI dengan lagu Raja dan Beri tepuk tangan yang meriah buat WBI. Operator, ini belum ada suaranya atau di alam roh suaranya? Belum sampai. Ini jangan sampai bermain di alam roh suaranya. Iya. Gimana? Oh, Jojonya dia atau operator yang muter lagu perasaan di atas ya. Waduh, kacau juga ini Jojo ini. Jadi nggak tahu lagunya Bapak Saudara sekali. Ini ternyata operatornya di atas. WB-nya ini nanti malam kau dapat bagian ya dari mama ini ya. Gitu, inang-inang kalau di tempat ini. Ya beri tepuk tangan yang meriah buat WBI. Yeay.
Dialah Sang Mesias, Putra Allah yang tunggal. Mari sembah sujud padanya. Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan ya, Bro. Yes. Bapak Ibu tahu kenapa saya todong tadi ke bagian paling kiri? Ah, itu istri saya. Bahaya kalau nggak keluaran suaranya. Iya kan? Gitu. Nah, berikutnya kita akan door prize, tapi sebelum itu saya minta kesediaan Bapak Kapolsek untuk memberi kita kata sambutan. Silakan Bapak, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati, saya muliakan Pak Pendeta ya, yang kami hormati Pak Lurah yang mewakili Pak Dan Ramil, yang kami hormati seluruh hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kuat, sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka ibadah okumene ya, dalam rangka ibadah. Sebenarnya saya sering menghadiri acara-acara kegiatan gereja, namun kadang-kala saya juga kebingungan apa yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, saya gabung di Taman Andrea kurang lebih 11 bulan. Selama saya memimpin sebagai Kapolsek, ada 4 kegiatan rutin yang kami laksanakan bareng dengan Tripika. Jadi judulnya Tripika Menyapa Warganya. Keempat kegiatan rutin ini yang pertama adalah Safari Jumat Keliling, kemudian Safari Kantikmas, kemudian Safari Ramadan, dan Safari keagamaan lainnya. Jadi ada 12 gereja yang ada di wilayah kita, rutin juga saya kunjungi, rutin juga saya silaturahmi. Insya Allah di bulan ini banyak undangan yang masuk ke ruangan saya, insya Allah saya akan hadir gitu, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Gitu. Karena hanya dengan silaturahmi, hanya dengan bertemu seperti ini, Bapak Ibu membantu saya dalam menjaga wilayah. Dibanding Bapak Ibu tidak pernah melihat saya. Gitu. Banyak Kapolsek yang berganti 5-6 kali, tapi tidak pernah ketemu, tidak pernah kelihatan. Wah, saya tidak mau seperti itu. Intinya 200.000 warga saya harus kenal saya, dan saya harus mengenal warga saya. Karena hanya dengan cara-cara kenal, gitu. Karena hanya dengan cara-cara mengenal saya, pasti dia bantu saya. Betul, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, karena dia kenal, dia sayang, dia bantu saya dalam menjaga wilayah ini. Taman Andrea wilayah yang luas, nomor 2 setelah Biring. Warganya kurang lebih 200.000. 140.000 terdaftar, 60.000 tidak terdaftar. Gitu.
Anggota saya hanya 85 orang. Berarti satu polisi melayani 2.000 warga. Katanya menurut penelitian PBB, polisi bisa memberikan pelayanan terbaiknya bila mana satu polisi melayani 400 orang. Kita satu polisi melayani 2.000 warga. Nah, ini saya strategikan, satu polisi melayani 50 orang warga. Bila mana Bapak Ibu membantu saya, Bapak Ibu sinergi dengan saya dalam menjaga wilayah ini. Kalau polisi jadi harapkan, wah susah, berat. Tapi kalau kita sama-sama RT, RW, tokoh masyarakat bersatu, sinergi menjaga wilayah, wah tidak ada yang susah, tidak ada yang berat. Itulah yang saya lakukan, itulah yang saya laksanakan Baren Tripika, sehingga Tambalan Raya ini agak aman dibanding wilayah lain. Alhamdulillah di sini tidak ada tawuran. Tidak ada tawuran. Kalau kita bisa meredam aksi apa lagi? Kampus, oh ya aman kita. Ada 3 kampus, kita punya 17 kampus. 3 kampus ini yang selalu bikin masalah. Pertama Unhas, yang kedua UIM, yang ketiga DIPA. Nah, jadi UIN, DIPA dengan Unhas. Kalau Unhas wajar karena mahasiswanya 32.000. Jadi Unhas itu mahasiswanya 32.000, 29 S1, sisanya S2, S3. Itu kalau DIPA 5.000, UIM 6.000. Nah, ini gantian bermasalah. Tapi saya selalu perintahkan anggota saya, setiap ada masalah sekecil apapun selesaikan pada saat itu. Jangan sampai berkembang. Kalau berkembang, ujung-ujungnya kedaerahan. Toraja dengan Makassar, Toraja dengan Bone, Palopo dengan Bone, pokoknya intinya kedaerahan. Jadi setiap ada masalah sekecil apapun, saya fokus menyelesaikan. Nanti anggota saya istirahat kalau selesai. Jadi bila mana kasus yang terjadi di kampus selesai, baru istirahat anggota saya. Sepanjang belum selesai, sepanjang itu juga anggota bekerja. Dan alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu, wilayah kita agak aman, kampus agak aman. Andaikan lamban dalam penanganannya, wah panjang persoalannya. Panjang persoalan di UNAS, di UIM, kemudian di DIPA. Itu. Tapi alhamdulillah berkat sinergi, berkat kolaborasi, polisi dengan seluruh warganya, polisi dengan seluruh tokoh masyarakatnya, RT, RW, sehingga wilayah ini aman. Wilayah ini aman. Gitu. Itulah yang kami lakukan sepanjang dipercaya sebagai Kapolsek Tambalan Raya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kompol Dr. Saharudin SHMM. Saya orang Maros, SD, SMP, SMA-nya saya di Maros. Kemudian saya masuk polisi dari Bintara. Hanya saya rajin kuliah jadi agak cepat karirnya. Saya 9394 Bintaranya, perwira 2006. Kemudian S2-nya di UMI, S3-nya juga di UMI. Jadi insya Allah kami Tripika mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan di wilayah. Kita patut bersyukur, alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah penuh. Kalau tahun kemarin ya 50%, 50%-nya lain. Tapi sekarang insya Allah semuanya bisa hadir, bisa beribadah di tempat ibadah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kami dibantu, didukung, didoakan agar wilayah ini aman. Gitu. Karena doa amannya wilayah ini karena ada doa bapak-bapak semua. Ada doa bapak ibu semua. Amin. Kalau 200.000 yang berdoa, wah tidak ada yang susah, tidak ada yang berat. Amin. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, selamat malam. Oke, mohon izin Pak Kapolsek, mungkin bisa bantu kita ambil 3 door prize kupon malam hari ini. Ya, coba dilihat, dibuka door prize-nya. Senti nomor, mungkin bisa langsung disebutkan Pak. Ya, silakan. Oke, nomor pertama. 021. 021 segera maju. 1, 2, 021 segera maju. Berikutnya. 128. 128. 031. 031. Mungkin berkenan Pak Kapolsek untuk menyerahkan kepada ini nomor berapa? 128. Mohon maaf, Pak. Ya.
Di sini Pak. Di sini ini dulu. Ya. Ya, berikutnya nomor 021. Ya. Berikutnya 031 ya. Oke, 031. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Yes. PMK Nitro, silakan bersiap-siap ke depan. Terima kasih, Pak. Ya, PMK Nitro berikutnya yang mempersembahkan pujian. Silakan maju ke depan. Saya persilakan. Nah, PMK Nitro malam hari ini akan mempersembahkan pujian yang berjudul Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Nah, ini tadi Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta bertanya, kebutuhan kita apa? Ada yang bilang masa depan. Ternyata lupa satu, Pak, jodoh. Jadi ini judulnya Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Ini judulnya galau-galau juga ini ya kan. Kalau Bu itu boleh juga kita kasih sedikit kata galau ya. Ya, dengerin baik-baik nih mahasiswa-mahasiswa nih. Jika sekarang kamu tidak bisa memeluknya dengan nyata, dekap dia sebaik-baiknya dalam doa. Tunggu dulu, tunggu. Karena Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya mau tanya, ayo silakan naik, langsung naik aja. Saya sembari ini. Yang masih single angkat tangan. Yang masih single, angkat tangan, apa jangan malu-malu. Saya banyak stok loh. Di kantor saya, di kantor Bea Cukai banyak stok. Loh, angkat tangan. Dengar dulu, dengar. Tahu nggak kenapa kalian masih single? Tahu kenapa? Karena di sana ada yang doain biar ketemu sama kamu suatu saat. Loh, benar. Ada yang doain. Jadi tetaplah single sampai ketemu dengan dipertemukan sama Tuhan dengan orang yang tepat. Amin. Kalau gitu aja cepat suaranya ya. Oke, silakan. PMK Nitro, beri tepuk tangan yang meriah. Yes.
Ya, beri tepuk tangan buat PMK Nitro. Hehehe. Yes. Yang cowok-cowok silakan TP-TP. Tapi didoakan dulu ya. Nah, ini banyak ceweknya daripada cowoknya. Berikutnya dengan hormat perwakilan dari Bapak dan Ramil untuk memberi sedikit sambutan Pak. Dan mengambil kupon 3 biji lagi. Jadi perhatikan nanti kuponnya ya. Silakan Pak, mohon izin. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Tamalan Rea, yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Tamalan Rea, yang kami hormati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan seluruh pelayan umat, dan yang kami hormati pula seluruh peserta Natal atau umat yang hadir pada malam ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam ini sesuai dengan tema Natal, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Jangan pada saat ini saja, di bulan 12 ini untuk Tuhan Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita, tapi dengan harapan semoga seterusnya sampai akhir hayat kita, Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Amin. Tak banyak kami sampaikan, kami hanya bisa menyampaikan salam dari Pak dan Ramil. Tidak sempat hadir di tengah-tengah kita karena banyak kesibukan di lapangan. Beliau masih memantau pengamanan dalam rangka dalam kunjungan Bapak RI 2 di Makassar. Jadi beliau masih di lapangan memantau keamanan, sehingga beliau tidak sempat hadir pada malam ini untuk hadir di tengah-tengah kita. Hanya beliau menitipkan salam dengan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal di bulan Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Saya Pelda Albertus Tandilodi mewakili dan Ramil. Kebetulan saya juga dari Nasrani, agama saya Katolik, saya gerejanya di Kare. Kebetulan saya juga selalu mengambil bagian di gereja Kare di sana. Kemudian untuk tempat tinggal kami ada di belakang Polsek juga. Mungkin sedikit kelihatan penampilan sebagai militer kurang sepantasnya sebagai militer yang sebenarnya. Rambut agak sedikit ini tidak menandakan bahwa saya orang militer. Kalau saya pakai yang preman ya mungkin tidak ditahu bahwa saya militer. Karena kebetulan ya saya di segala bidang, baik itu di pembangunan maupun jadi intel maupun jadi babinsa, jadi semuanya. Jadi saya di mana-mana bisa. Makanya Pak Kapolsek juga tadi sempat datang di Ramil saya, kaget melihat saya lagi yang menangani bangunan, membangun rumah masyarakat yang lagi dirusak, yang tidak layak huni. Kebetulan saya yang turun tangan untuk membangunnya. Tidak panjang lebar kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Beri Amin. tepuk tangan yang meriah. Izin Pak, ambil kupon dulu Pak. Kalau Bapak rambutnya masih bagus Pak, kalau saya sudah habis. Gitu ya. Nih, gitu. Jadi kalau maaf saya, kalau misalkan di bawah agak silau.
Berikutnya siap-siap ya, FKM Unhas. Oke, yang pertama 118. 118. Waduh, kok Oma, silakan Oma. Berikutnya yang kedua 089. 089, segera maju. 089. Berikutnya Berikutnya 092. 092, silakan maju. Yang tadi namanya berapa tadi? 118. Ya. 089, siapa 089? Oh, tidak ada 089. 089, mungkin bisa diberikan. Iya, cabut lagi. 089 hangus ya. Sambil satu lagi. 092 tidak ada? Tidak hangus. Ya, ambil 2 lagi, Pak. Berikutnya. 118 sudah ya? Sudah. 165. 165. Satu lagi, 165. 165. Ada? Enggak ada ya. Satu lagi, 077. 077, silakan maju ke depan. 077. Ada? Oh, kalau 165 nggak ada, hangus. Oke, berikutnya ngambil. 077? Tidak ada, oke, ambil 2 lagi, Pak. 249. 249. Oh, nggak ada. 249. Ada 249 ada. Berikutnya ada 249. Berikutnya 247. 247, silakan langsung maju ke depan. 247. Ada 247? Nah, ada. Oke. Silakan Pak, mohon. Ya. Oke, siap-siap FKM Unhas, silakan maju ke depan. Nah, berikutnya terima kasih Pak atas Pak Bertus. Oke, berikutnya dari FKM Unhas. FKM itu Fakultas Kesehatan ya? Iya. Ini judulnya Karena Cinta. Lagu galau lagi, saya ada sesuatu yang galau lagi, siap-siap ya. Siap-siap. Gini, adik-adik, kalau memang karena cinta dan karena cinta, seharusnya rajin baca Alkitab dan berdoa seperti Paulus berdoa. Gimana doanya Paulus? Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Gak apa-apa, sekali-sekali yang diingat pacarnya bukan Tuhan. Kalau dua-duanya lebih bagus, Tuhan saja lebih bagus. Oke, kita sambut FKM Unhas. Yes, beri tepuk tangan yang meriah.
Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat FKM Unhas. Yes, ini juga banyak wanitanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi yang main gitar ya. Coba ketemu saya 16 tahun yang lalu. Enggak, maksud saya ajakin main pelayanan. Bukan. Maaf Ma, tidak Ji. Tenang Ma, tidak Ji Ma. Tidak Ji. Tidak Ji Ma. Oh mana? Iya, tidak Ji Ma, tidak. Tidak, maksudnya kalau 16 tahun ketemu kayak ajak pelayanan. Kan gitu. Oke, berikutnya saya minta kesediaannya perwakilan dari Pak Camat, Pak Lurah. Silakan untuk memberi kata sambutan dan mengambil 3 door prize. Lalu kemudian persiapan setialan ya. Jojo siapkan setialan, monggo Pak. Mohon izin, setialan siap-siap. Saya pikir tadi saya tinggal cabut undian, baru saya turun kembali. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolsek Kamalan Ria, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini. Tentunya pertama-tama kita patut bersyukur karena pada kesempatan ini Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga pada malam hari ini terkhusus nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam suatu rangkaian acara peringatan Natal yang merupakan rutin yang dilaksanakan oleh umat Kristiani setiap tahunnya yang merupakan peringatan kelahiran Yesus Kristus. Selanjutnya permohonan maaf dari Bapak Camat Kamalan Ria yang sedianya tadi bergabung bersama kita di tempat ini, namun jam 5 sore beliau mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat koordinasi di kediaman Bapak Wali Kota. Untuk itu melalui kesempatan ini beliau menitipkan salam dan selamat kepada kita semua yang merayakan Natal pada malam hari ini. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada seluruh jemaah, khusus kepada malam ini Bapak Esra yang telah mengundang kami dan telah merancang acara ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya dengan pelaksanaan Natal ini dapat memberikan atau meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan, namun dengan diringi puji syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui kesempatan ini izinkan kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat seluruh jemaah yang melaksanakan Natal pada malam hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan pada penyampaian kami ini. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Beri tepuk tangan yang meriah. Yes, sekalian Pak, langsung diambil 3. Ayo kuponnya dilihat-lihat, diintip-intip, ya. Jangan diam-diam saja. Oke, nomor pertama. Baik, adil ibu, saya ambil bagian atas, tengah dan bawah. Ya. Nomor pertama 153. Segera naik 153. Kok hangus? Kok kalian tahu ya? Hangus 153. Hangus. Baik, 153 kami ganti. Untuk selanjutnya nomor 111. Triple 1. Maju ke depan, triple 1. Oke, silakan Ya, maju ke depan. Ini kok saya teringat pemain drum ya? Oke, berikutnya. Baik, yang ketiga 016. 016, silakan maju ke depan. 016. Oke, sambil satu lagi Pak, ambil satu lagi nomor. Baik, penggantinya nomor 146. 146, segera maju ke depan. 146. Beri tepuk tangan, yes. Ini Pak, silakan diserahkan. 3-3-nya sudah lengkap saya pikir.
Oke, mungkin bisa dimatikan lampunya. Karena ada drama refleksi. Ini bukan pijat refleksi, drama refleksi gitu ya. Jadi ini dari PMKO Setialan. Jadi ngasih ini biar kelihatan ini cewek-cewek semua. Entah kenapa kalau di gereja yang banyak cewek, yang cowoknya entah kemana ini ya. Perlu didoakan khusus gitu. Nah berikutnya dari PMKO Setialan. Jadi ini saya kemarin saya ngirimin waktu mereka wisuda, ada seniornya saya kirimin. Saya pikir saya paling gokil. Ternyata ada yang lebih gokil dari saya. Terus dia ngasih gini loh. Aku ingin mencintaimu dalam diam, karena dalam diam tak ketemukan penolakan. Asik. Enggak, itu ada yang nulis ininya. Saya bilang, wah ternyata saya kalah gokil. Oke, kita saksikan PMKO Setialan. Beri tepuk tangan, yes. Oh ya, terima kasih Pak atas kesediaannya. Ya, terima kasih Pak atas kesediaannya datang dan menyapa kita semua. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Yes. Oke, kita saksikan PMKO Setialan.
Yes, beri tepuk tangan yang meriah, yes. Yes, beri tepuk tangan yang meriah. Yes, beri tepuk tangan yang meriah lagi. Kasih, damai sejahtera, sukacita, iman, rendah hati, murah hati. Yes, beri tepuk tangan yang meriah buat drama refleksi PMKO Sialan. Ini adalah buah kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Buah roh. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu rendah hati. Dia bersuka cita. Dan ada damai sejahtera. Oh, mau dijadiin salib Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam membuat salib memang kita seringkali jatuh bangun Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi tetap kita harus berusaha. Karena kita ditolong oleh Roh Kudus. Amin. Yes. Yes, beri tepuk tangan sekali lagi. Yang meriah 1 menit. Haleluya. Yeay. Terima kasih, luar biasa sekali. Oke, siap-siap. Dari PMK MIPA, PMKO Philadelphia yang terakhir ya. Oke, siap-siap. Nah, berikutnya undian yang terakhir saya mohon Ibu Gembala untuk menarik undian. 3 nomor undian. Silakan buat Ibu Gembala. Ya, monggo dilihat lagi. 3 nomor. Nomor pertama. 022 022, silakan maju ke depan. Maju, iya ada 02. Berikutnya. 183. 183. Ada 183? Silakan maju ke depan. Oh ada? Nggak ada? Hangus ya, 183 hangus. 123. 123. Nomor cantik, bukan Jisamsu. Bukan. 123. Ada 123? Tidak ada, berarti 2 nomor hangus, 183 dan 123. Oke, ambil lagi 2 nomor. Ya, 2 nomor lagi. Terus dilihat. Dilihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 nomor saja. Satu lagi, Ibu Gembala, satu lagi. Iya.
Ya, nomor berikutnya. 104. 134, sorry. 134. Oh ya. 007. 007 dan 134. Silakan maju. Ini nomor berapa? 134. 007. James Bond. Oh, ternyata Ibu Berta. Beri tepuk tangan. Hihi. Hihi. Oke, siap-siap. Philadelphia silakan. Silakan persiapkan diri maju ke depan. Nah, ini penampilan terakhir dari rekan-rekan PMK kita. Ya. Jadi persembahannya adalah jadikan Natal ini berarti. Apa kata galaunya ini? Tunggu dulu, dengarkan baik-baik. Kalau Natal ini berarti, makanya hargai sebelum pergi, genggam sebelum hilang, karena mempertahankan tidak semudah mendapatkan. Begitu, beri tepuk tangan buat PMKO Philadelphia. Sebagai penampil terakhir, jangan pulang dulu, masih ada 3 lagi. Door prize. Sebelum ditutup nanti masih ada 3 lagi, tenang. Ya, ini masih sore, masih jam 7. Gitu ya. Kalau anak muda jam 7. Nanti malam jangan lupa pertandingan Korea lawan apa ya? Portugal. Good. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk PMK Philadelphia.
Ya beri tepuk tangan yang meriah, yes. Haleluya, 4 PMK sudah tampil, saya yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang single, jangan takut. Yang gak boleh itu sendiri, alone. Single gak apa-apa, karena kan ditungguin, kalau single pasti ada pasangannya. Kalau alone ini yang gak boleh, makanya bergabung di dalam komunitas. Kemarin ada kejadian yang di UKIP tahu ya, yang gantung diri saya yakin dia gak punya komunitas. Anak-anak muda, punya ilikah komunitas yang positif. Karena suatu saat di situ komunitas itu akan membangun hidup kita. So, anak-anakmu saya kasih tahu begini. Ingat waktu ada orang yang mengangkut orang lumpuh diturunkan dari atas. Tuhan gak lihat iman orang yang lumpuh. Tuhan lihat orang iman yang angkat. Itu juga komunitas yang terjadi. Kalau kamu di komunitas yang benar, dia akan angkat kamu. Amin. Dan pasti mujizat Tuhan terjadi. Amin. Berikutnya acara berikutnya penyerahan bingkisan dari Ketua Panitia kepada Ibu Gembala. Saya persilakan. Kita sebentar saja penyerahan bingkisan kepada Ibu Gembala. Beri tepuk tangan yang meriah. Yes. Sebelum. Ya silakan. Tukang foto mana tukang foto? Wah. Ini yang penting ini. Yes, beri tepuk tangan yang meriah. Berikutnya. Nah, ini door prize yang terakhir. Bapak Ibu nggak lihat di sana ya. Bapak Ibu nggak, silakan Ibu Gembala kembali. Bapak Ibu nggak lihat di sana, tapi saya mau beri bingkisan kepada yang berulang tahun hari ini. Angkat tangan. Yang berulang tahun hari ini, tepat hari ini, dibuktikan dengan KTP. Silakan maju ke depan. Ayo. Nggak ada. Kita mau kasih kado buat yang ulang tahun hari siapa? Jojo? Atau Ojo yang kok Jojo ah? Jojo ini yang pegang, dia masih single juga. Mana tahu ada yang doakan di sini supaya dia single, segera ketemu. Ada, nggak ada? Yang tanggal 2 Desember nggak ada? Nggak ada. Ya udah, yang pulsanya tinggal 02. Entah ininya ada nggak? Lihat, coba lihat pulsanya yang tinggal 02 belakangnya. Atau yang paling mendekati, 05. 0 berapa? Kalau kosong banyak banget nanti kosong semua saya gitu ya. Yang 02. Ada. Loh nggak ada. Yang pulsanya kosong. Yang pulsanya 02 mendekati. 02 ke atas, 03, 05. Berarti luar biasa ya yang datang di sini. Diberkati Tuhan. Wih rival. Wih. Coba lihat. Oh iya satu dia. Mendekati. Kosong nggak boleh karena kosong semua saya yakin. Gitu. Ini satu. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada. Ya udah, yang pakai kaos kaki warna-warni. Coba, yang pakai kaos kaki warna lagi ngaku ke depan. Ada. Woi puji Tuhan sini. Ini pasti buru-buru ini, hujan. Gitu, silakan maju ke depan. Oh iya warna-warni. Silakan. Berikutnya. Yang ulang tahunnya tanggal 3 siapa? Ada nggak? Tanggal 3 maju. Maju tanggal 3. Maju juga apa-apa, maju. Loh. Oke, sudah cukup ya. 3 Desember. Woi. 3 Desember. Oh, diganti. Sini. Ini 3 Desember, nggak apa-apa maju. Oh, harus 3 Desember maksud saya. Tanggal 3 Desember. 3 Desember, Geral. 4 Desember. Maju Ibu. Maju sama Iko. Oke, cukup ya. Nanti dana panitia habis kalau diulang terus. Gitu ya. Oke. Setelah ini, mereka semuanya akan mendapatkan, tinggal milih. Mau dipulsakan atau dikeskan 100.000. Sini Ibu, biar kelihatan. Gitu ya. Nanti habis ini ke saya boleh, mau dipulsakan atau dikeskan boleh. Gitu ya. Beri tepuk tangan. Jadi saya ingat ya. Oke, saya ingat. Nanti Ibu ke saya ya Bu ya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Habis suara saya. Oke, silakan. Oke, nanti ya. Iko tenang aja Iko. Iko bisa beli boneka 5. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya panggil seluruh tim profetik maju ke depan, silakan.
masih diberkati malam hari ini? Amin. Haleluya. Serah-serah yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Saatnya kita akan akhir ibadah kita. Mari sejemput bagi berdiri bersama-sama. Mari kami muliakanlah Engkau Tuhan. Yes. kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini telah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sehingga kami boleh tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun juga. Karena Tuhanlah yang melindungi dan menjaga kami. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Dan di tempat ini kami juga sudah menikmati berkat-berkat sorgawi yang akan memberi kekuatan, kemampuan dalam hidup ini untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita dan tangan kita ke hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Setiap tangan yang terangkat ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya
berkat itu Engkau berikan kepada mereka. Kekuatan dan kesehatan akan menjadi bagian hidup mereka. Anak cucu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Ini doa dan kerinduan kami yang kami telah minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Feliz Navidad. Yes. Woo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Boleh. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas from the bottom of my Saudara yang bisa pulang boleh ada konsumsi disiapkan di bawah di lantai 1. Merry Christmas from the bottom of my heart. Wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal sampai ketemu I wanna di wish tahun you a depan. Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Wish you a Merry Christmas. Konsumsi ada di